Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yariza Adriana Cipta. Jadi pada video ini saya akan membahas salah satu video YouTube yang berjudul Memaksakan Kurikulum Merdeka. Masih waraskah bangsa ini, yang diupload oleh salah satu akun yang bernama Vox Populi Institute Indonesia. Jadi pada video yang berdurasi 30 menit 45 detik ini membahas mengenai pandangan Bapak Indra Karismiaji, seorang pakar dan tokoh pendidikan nasional, dalam rapat Panja Kebijakan Kurikulum Komisi 10 DPR RI yang membahas mengenai kurikulum merdeka. Pada awal video, Bapak Indra mengatakan bahwasanya gonta-ganti kurikulum itu tidak salah, hanya saja tidak waras. Kata Bapak Indra sih itu menurut Albert Einstein, bukan menurut beliau. Jadi Bapak Indra ini bilang Albert Einstein itu pernah mengatakan bahwa yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Bapak Indra juga memaparkan jika beliau membaca salah satu jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Center for Education Economics dari Inggris. Mereka mengkaji tentang pendidikan di Indonesia yang sudah berpuluhan tahun tidak berkembang karena problemnya adalah komplasensi, di mana rakyat Indonesia menganggap pendidikan di Indonesia itu baik-baik saja. Karena masih banyak siswa atau anak-anak Indonesia yang berprestasi dan memenangkan olimpiade-olimpiade. Padahal itu hanya beberapa jika dibandingkan dengan keseluruhan anak di Indonesia. Menurutnya, program pendidikan di Indonesia ini sama, selalu sama. Hanya saja gonta-ganti nama dan biayanya yang terus bertambah. Contohnya adalah ujian nasional yang berganti nama, beberapa kali berganti nama pada eranya. Pada dia bilang ujian nasional ini sudah berganti nama beberapa kali. Contohnya Eptanas dan ujian nasional. Lalu ujian negara. Padahal intinya sama-sama ujian akhir, hanya saja berganti nama dan tentu saja anggarannya selalu meningkat dari setiap berganti nama itu tadi. Menurutnya tidak ada perubahan signifikan setelah pergantian kurikulum. Mengapa tidak coba untuk menguatkan literasi, sains, dan numerasi? Menurutnya, pendidikan di Indonesia ini sangat tidak waras karena hanya itu-itu saja dan menghabiskan uang rakyat tapi tidak pernah ada hasilnya. Menurut Bapak Indra sebagai pemerhati sekaligus praktisi pendidikan bingung mengapa krisis numerasi, sains, dan literasi diatasi dengan kurikulum merdeka. Karena dalam rekomendasi OECD nggak ada satupun yang menyebutkan untuk membenahi sains, numerasi, dan literasi anak Indonesia dengan cara mengganti kurikulum. Dan hal aneh lainnya menurut Bapak Indra adalah pada tahun 2008 ditetapkan kurikulum baru di Indonesia dan guru itu dituntut, dipastikan untuk memahami mengenai kurikulum ini. Bahkan terdapat pelatihan bagi guru atau pengajar agar lebih matang mengaplikasikan kurikulum ini. Itu pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2022 berganti kurikulum lagi, di mana pastinya guru dituntut untuk memahami dan mematangkan kurikulum yang baru ini lagi. Menurutnya, pergantian kurikulum yang terus-menerus di Indonesia ini dibaratkan oleh seseorang yang sedang sakit pusing, sakit kepala, lalu dia minum Paramex, tetapi sakit kepalanya tidak reda, tidak hilang. Akhirnya pasien ini datang ke rumah sakit atau ke dokter berobat. Nah, ketika sampai di rumah sakit divonis hipertensi. Nah, setelah diberitahu bahwa mengidap hipertensi, jadi dokter memberitahu bahwa obatnya adalah amlodipin dan mengatur pola makan. Tetapi pasien ini bukannya membeli amlodipin, malah membeli Bodrex. Intinya adalah sakitnya apa, obatnya apa, begitu penuturan Bapak Indra. Rekomendasi OECD pada dasarnya adalah penguatan kapasitas guru-guru kita semua. Hal ini sebetulnya sudah dipahami oleh pemerintah. Hasil uji kompetensi guru kita itu lemah sekali. Rata-rata di angka 50-an. Kita sebagai mahasiswa jika dapat 50 pasti nggak lulus.
Menurut Bapak Indra, rata-rata guru kita itu mengajar buku. Tidak ada kemampuan pedagogi. Kemampuan pedagoginya lemah sekali. Menurut Bapak Indra, siapapun bisa membaca buku. Maka dari itu, yang harus ditingkatkan adalah kualitas gurunya, bukan pergantian kurikulum terus-menerus. Bapak Indra juga memaparkan begini, mengibaratkan kemarin pada saat COVID, apakah ketika ada vaksin prototipe langsung diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia? Kan tidak. Jadi vaksin prototipe ini dicobakan dulu ke monyet, bukan ke manusia. Nah, begitupun ketika ada petani di Sulawesi yang bisa membuat helikopter, apakah langsung mendapat sertifikat dari FA? Tidak. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa jutaan penerus bangsa kita dibiarkan menjadi monyet percobaan? Menurut Bapak Indra, mengapa berani sekali memberikan kurikulum yang tidak matang kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa? Kenapa kurikulum ini disebut tidak matang? Karena kurikulum Merdeka ini hanya dibuat selama 6 bulan. Padahal kurikulum K13 yang banyak sekali kontranya saja itu dibuat dalam waktu 1,5 tahun. Disebut juga menurutnya hal lain yang mendukung argumentasinya mengenai kurikulum Merdeka ini tidak matang dan aneh adalah syarat kelulusan anak PAUD adalah bisa membaca dan berhitung. Padahal anak yang sebelum SD dipaksa untuk belajar membaca dan berhitung akan mengakibatkan seorang anak ini tidak suka membaca dan berhitung sehingga angka literasi dan numerasinya akan semakin menurun. Sangat berbanding terbalik dengan ini dan sangat salah jika dikatakan kurikulum Merdeka adalah obat dari kurangnya pengetahuan sains, literasi, dan numerasi. Menurut Bapak Indra, kurikulum ini juga sangat tidak ilmiah. Selain itu, menurut Bapak Indra, kurikulum Merdeka ini kan diterapkan pada tahun 2022. Nah, pada saat itu kan sedang COVID. Nah, pada saat COVID kemarin, ekonomi masyarakat Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai dengan pergantian kurikulum ini, yang tidak matang ini, menambah tekanan ekonomi pada masyarakat. Karena pasti jika berganti kurikulum, akan berganti buku, dan itu akan menambah pengeluaran masyarakat. Sebagai penutup, Bapak Indra mengatakan, ayo menjadi bangsa yang waras. Jadi kalau kita ingin hasil pendidikan yang baik, jangan hanya gonta-ganti nama program, tapi isinya hanya itu-itu saja. Lalu, saya juga menemukan video lain yang berisi kritikan mengenai kurikulum Merdeka. Video ini diunggah oleh akun pendidikan karakter utuh dengan judul 10 kritik atas kurikulum Merdeka. Kritik yang pertama pada video ini adalah kurikulum Merdeka itu terlalu luas. Materinya terlalu banyak, muatannya berat, buku teks banyak, dan administrasi berat. Sedangkan kurikulum darurat dari hasil kajian Kemendikbud Ristek itu dikatakan kurikulum dengan hasil yang baik karena dapat mengurangi learning loss selama masa pandemi. Sudah tercatat bahwa kurikulum darurat itu baik, namun mengapa tidak melanjutkan kurikulum Merdeka itu saja, malah mengganti dengan kurikulum baru yang dinilai tidak matang karena hanya dibuat dalam waktu 6 bulan dan dinilai juga sangat tidak ilmiah. Yang kedua, kurikulum Merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe yang diuji cobakan di sekolah-sekolah penggerak dan sampai pada saat itu tidak ada evaluasi menyeluruh tentang kurikulum Merdeka dapat menangani learning loss. Kurikulum ini diuji cobakan secara terbatas, hasilnya belum meyakinkan tetapi sudah diterapkan dalam skala besar. Yang ketiga, tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan kurikulum Merdeka itu aktif. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk membuktikan kurikulum Merdeka itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis. Lalu, jika tiba-tiba ditawarkan kurikulum Merdeka secara nasional, tentu saja mengkhawatirkan dan patut dipertanyakan. Yang kedua, sasaran dari kurikulum Merdeka ini adalah sekolah-sekolah bagus berakreditasi A dan B. Ada juga satu sekolah berakreditasi C di Papua, di mana sekolah-sekolah ini memang sudah unggul karena memiliki siswa di atas 1.000.
Alasan ketiga, menurut Bapak Doni, adalah kurikulum Merdeka ini proses pendampingannya yang bagus karena kementerian memilih instruktur dan instruktur ini dipilih dari orang-orang non-kementerian, bukan widya suara seperti biasanya, dan mendapat pelatihan khusus. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang membuat kurikulum Merdeka ini bagus adalah inherent di dalam struktur kurikulum itu sendiri atau proses pelatihannya? Poin keempat, masalah pembelajaran berbasis proyek, maka tidak akan mudah bagi guru seandainya tidak pernah melakukan pelatihan yang disebut pembelajaran berbasis proyek, sehingga pembelajaran berbasis proyek ini terkait dengan kesiapan guru dan sekolah. Alasan kelima adalah tunjangan sertifikasi guru. Dan poin keenam adalah konsep tentang capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka yang tidak seragam. Muatan di dalam kurikulum Merdeka ini sangat banyak, lalu di mana disederhanakannya jika di dalam kurikulum Merdeka ini mereka menyatakan adanya penyederhanaan. Poin ketujuh dikatakan bahwa siswa tidak akan naik kelas tetapi naik fase, dan ini dianggap membingungkan bagi guru dan juga siswa. Poin ke-8, penyederhanaan isi muatan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa sebenarnya tetap saja sama saja tidak ada yang disederhanakan. Poin ke-9, administrasi yang disederhanakan, RPP memang disederhanakan, namun kurikulum Merdeka malah memberikan banyak pekerjaan bagi Bapak Ibu guru yang menyita waktu dan energi, terutama karena pembelajarannya berbasis proyek. Poin yang 10 atau poin terakhir menurut Bapak Doni adalah kurikulum Merdeka harusnya fokus pada pembelajaran. Kedua video ini sama-sama mengkritik kurikulum Merdeka yang dianggap sangat tidak matang dan terkesan terburu-buru untuk diaplikasikan kepada siswa. Namun pada video kedua, video Bapak Doni dijabarkan secara rinci dan detail mengenai kritik dan alasan mengapa kurikulum Merdeka dianggap sangat tidak matang. Sedangkan pada video pertama, video Bapak Indra hanya mendalami mengenai kesalahan kurikulum Merdeka di mana berbanding terbalik antara tujuan kurikulum Merdeka yaitu mengatasi masalah sains literasi dan numerasi, namun pada kenyataannya pendidikan PAUD dan di mana pendidikan PAUD diharapkan untuk kelulusan PAUD diharapkan bisa anak-anak PAUD diharap bisa membaca dan berhitung, di mana padahal seharusnya itu tidak boleh. Karena seharusnya membaca dan menulis itu diajarkan pada anak-anak SD, dan seharusnya pada mengganti kurikulum daripada mengganti kurikulum sebaiknya memperbaiki kompetensi guru yang ada di Indonesia. Kedua video ini memiliki resolusi yang baik, pencahayaan yang baik, audio yang baik, semua dikemas dengan sangat baik. Kedua video ini juga diambil pada saat rapat Komisi 10 DPR RI. Kedua video ini memberikan gambaran kepada kita mengenai kesalahan-kesalahan yang masih banyak terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Semoga setelah menonton kedua video ini, kita dapat lebih kritis dan aware terhadap lingkungan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.